Apa arti kalau kita baca sepintas ayat ini? Menjadi Kristen itu tiap hari harus bergaya. Kalau kata exciting, wah bersemangat tiap hari. Jadi kita kalau bangun pagi harus semangat. Saudara, para dokter ahli jiwa itu punya deteksi termudah mengetahui orang itu stres atau tidak. Itu gampang. Kalau saudara dalam 5 hari, misalnya Senin sampai Jumat, itu 3 hari dari 5 hari itu bangun itu pasti malas, marah-marah. Nah itu mulai stres, udah gitu aja sudah. Kalau tiap hari kita bangun semangat, itu luar biasa. Saya beri contoh, siapa ingat masih kecil, kita kan gak bisa ngitung hari. Papa bilang, minggu depan kita akan jalan-jalan. Kita tanya, minggu depan itu tidurnya berapa kali? Kan gitu, bukan gitu. Masih ingat itu masih kecil? Nah kenapa anak kecil tanyanya tidurnya berapa kali? Baru kita pergi. Ayo siapa bisa tahu rahasia? Karena begitu mereka berpikir tidurnya berapa kali, itu artinya jangan tidurnya lama. Betul tidak? Supaya cepat. Dan apa reaksinya? Gitu bangun, tahu itu pagi, wah cepat bangun dia. Dan masih jauh, masih berapa hari lagi. Sudah semangat duluan. Betul tidak? Itu artinya mereka tanya berapa kali tidur. Mereka cuma bisa ngitung tidurnya. Dan gak mau lama-lama tidur, maunya cepat bangun saja. Nah, seharusnya begitu. Kenapa dalam ratapan pasal 3, Yeremia dalam ratapannya pun berkata, selalu baru setiap pagi. Kasih setia Tuhan. Enggak habis-habisnya rahmatnya. Yesus berkata, belajarlah dari burung. Karena dalam winter begini, kalau salju tebal, belum tentu burung itu dapat makanan hari ini. Tanya aja, pernah tahu ada burung ngomel kalau pagi? Coba jawab ini. Kalau ada burung ngomel di burung paling mahal sedunia. Burung itu walaupun badai dia tetap berkicau kalau pagi. Betul? Burung itu gak pernah punya ATM. Tapi gak pernah ngomel. Masa kita punya ATM suka ngomel bertobat? Nah, itu artinya belajar dari burung. Kenapa mereka tiap pagi pasti nyanyi? Selalu baru rahmatnya, selalu baru kasih setianya. Burung pun percaya. Kalau masih ada hari yang baru, ada matahari, pasti aku bisa makan hari ini. Hebat sekali pengharapan. Dan mereka berserah. Satu kali saya itu cari kebenarannya. Mengapa burung itu gak punya jam, gak punya weker, gak punya alarm? Oh, pagi itu pasti sudah tahu. Waktu matahari itu baru terbit, sekian ratus kilometer. Selama perjalanan sinar itu, embun yang keluar malam, itu bereaksi dengan cahaya matahari, itu mengeluarkan aroma. Nah, aroma itu yang membangunkan para burung dan para ayam. Ini sudah fajar. Hidung kita kalah tajam dengan mereka. Sama seperti kalau panas sudah lama, terus baru hujan. Ada aroma tanah enggak? Nah, seperti itu. Ada aroma. Maka itu burung langsung bangun, dia langsung tahu bahwa ini sudah fajar. Nah, itu yang hebat. Padahal mereka belum tentu ada makanan hari itu. Tapi mereka selalu tahu kalau ada fajar, berarti ada hari yang baru. Pasti Tuhan menyediakan makanan buat. Maka Yesus berkata, belajarlah dari burung-burung. Benar, saya kagum dengan mereka. Saya masih kecil tinggal di desa. Saya tuh suka memperhatikan burung. Saya perhatikan gini. Sarang burung, ya buat kita sih jelek. Nah, cuma diputar-putar gitu aja kok, ranting-ranting gitu. Tapi jangan menghina. Jarang sekali kita temukan sarang burung jatuh ke tanah. Itu jarang sekali. Pakai fondasi enggak? Enggak.
yang luar biasa. Cuma nempel sudah. Kenapa jarang ada yang jatuh? Bahkan kalau sudah musim gugur, berapa kali kita melihat sarangnya masih ada nempel di situ. Ada itu angin semuanya. Kenapa? Waktu saya masih kecil berpikir, kalau saya lihat ada seekor burung terbang, terus paruhnya atau kakinya ngangkat sesuatu ranting atau daun kering atau rumput. Saya itu ingin tahu, ada enggak teman burung yang satu itu di atas. Helai yang pertama itu dipegang. Ngerti maksud saya? Ayo, ada tidak kira-kira? Nggak ada. Jadi saya perhatikan, berarti saudara, itu harus berkali-kali jatuh. Betul tidak? Karena nggak ada yang megangin. Yang saya kagum, bisa mereka seperti itu. Nggak pernah sekolah arsitek lagi. Nah, yang paling puncak setelah itu, ini yang saya nggak bisa ngerti. Saya bilang, burung kamu itu sombong betul. Tapi nggak dengar saya ngomong begitu. Gimana sombong? Begitu sarangnya jadi, betinanya bertelur, dierami, lalu netas, dipelihara anaknya, sekian lama anak itu terbang. Saya jengkel. Sombong. Rumahnya dibuang. Gak pernah ada burung pakai sarang kedua kali. Dibuang. Pernah ketemu orang kaya, kenal konglomerat, kawin punya anak besar rumah dibuang ayo. Gak ada. Jadi siapa lebih kaya? Orang kaya atau burung? Ya sudah. Jangan sombong. Mau apa lagi kita? Saudara, jadi betul kalau Tuhan Yesus berkata dalam Alkitab tentang binatang-binatang itu. Apa yang kita mau sombongkan dalam hidup? Saya sering berkata, kucing itu berbulu. Gak mandi, gak bau. Kita ini gak berbulu, mandi pakai minyak wangi, bau juga. Jadi siapa lebih hebat? Ya sudah. Betul, mereka itu lebih hebat. Sudahlah, dalam hal apa saja. Lebih-lebih yang mau kawin, dengar dulu baik-baik, belajar dari burung. Alkitab tidak pernah mengatakan umur berapa manusia terus menikah. Tidak ada kata. Tapi yang Alkitab ajarkan, bertanggung jawab. Setelah bisa bertanggung jawab, baru boleh menikah. Saya tuh cari arti kata tanggung jawab. Saya ambil contoh dua saudara kita. Satu Adam dan dua Yusuf. Ya, kapan mereka menikah atau dinikahkan oleh Tuhan? Itu bukan karena umurnya, tapi karena tanggung jawab. Maka itu kedewasaan seseorang, yang saya bicara laki-laki ya, itu nggak dihitung dari kumisnya. Ngerti kata itu? Kumis boleh tebal segagang telepon sekalipun. Kalau cara hidupnya masih kayak anak-anak, jangan kawin. Uban boleh banyak, misalnya begitu. Kalau belum bisa bertanggung jawab, jangan kawin. Setelah Adam bisa mengelola taman itu, dan dia memberi nama semua binatang, baru Tuhan kawinkan. Umurnya kita nggak tahu berapa. Begitu pula Yusuf. Setelah visi yang Papa berikan kepada dia untuk dijadi orang penting, jadi pemimpin, dia dinikah. Burung adalah contoh. Percayalah, tidak akan ada burung yang kawin dan bertelur sebelum buat sarang dulu. Maka itu kalau sampai mikir kawin numpang di mertua, gak tahu malu dengan burung, gitu aja sudah. Serius, saudara. Itu burung itu luar biasa, kita belajar dari mereka. Buat sarang dulu. Maka dalam istilah yang saya temukan dalam bahasa Indonesia, kalau orang itu belum bisa bertanggung jawab lalu kawin, berarti dia baru bisa jawab tanggung-tanggung itu namanya. Tahu artinya? Bedanya apa? Tanggung jawab dengan jawab tanggung-tanggung. Beda sekali. Dari semua ini kita kembali belajar. Kita perlu berserah. Kita ini lemah. Binatang lebih hebat dari kita. Tanpa Tuhan kita nggak mungkin bisa buat apa. Berarti kita jadi bodoh? Tidak. Dia yang paling tahu kita karena dia yang buat kita. Sama seperti tadi semua barang-barang elektronik, computerized. Kembalikan ke pabriknya.
Keauthorized service yang ditunjuk. Karena mereka yang paling tahu apa kelemahannya. Hari-hari ini, bila kita hidup makin mengasihi Yesus sungguh-sungguh. Percaya kepada Dia. Dia akan menuntun kita ke jalan Dia tunjukkan. Jadi jangan lupa, peperangan kita, musuh kita, itu serius sungguh-sungguh. Bukan bohong-bohongan. Waktu Papa itu mengajar kita untuk melatih kita untuk berperang. Karena di situ kita akan melihat nanti Filipi pasal yang keempat, ayat 13, saya suka sekali merenungkan ayat ini. Janji yang Dia sediakan buat kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Nah, kata kuncinya itu di mana di ayat ini? Ada yang nyebut segala perkara dapat kutanggung dalam Dia, boleh. Yang betul adalah di dalam Dia. In Christ. Saya pernah dengar lagu In Christ Alone. Sungguh semua di dalam Dia. Nggak bisa tidur. Di luar Dia kita nggak bisa buat apa. Artinya berserah penuh, bergantung penuh kepada Dia. Nggak bisa sendiri. Jadi kuncinya di dalam Dia. Kalau sudah kita yakin, tahu posisi kita ada di dalam Dia, percayalah, iblis tidak punya hak untuk ganggu-gugat kita. Inilah posisi yang paling dahsyat dari seluruh kehidupan yang Tuhan janjikan kepada kita. In Christ alone, di dalam Dia. Selama kita tahu posisi kita ada di mana, setan tidak punya hak untuk menjatuhkan kita, percayalah. Mau diganggu dengan apa saja. Saya beri ilustrasi. Kalau suatu hari, saya percaya semua kita pernah tersesat. Kita mau ke rumah orang. Kita bingung gak tahu ada di mana. Satu-satunya yang paling penting kalau kita tersesat, lalu kita tanya seseorang yang rumahnya kita mau tuju, apa yang paling penting? Pasti dia akan tanya, posisimu di mana sekarang? Betul tidak? Jangan nyebut di pompa bensin, yang mana ada banyak. Saudara, selama kita tidak tahu posisi di mana, jangan coba tanya. Nggak ada orang yang bisa nerangkan. Nggak tahu di mana kok kita. Betul? Nah, selama ini banyak orang Kristen dibohongi oleh iblis, diragu-ragukan posisinya. Mulai hari ini, saudara dan saya harus punya keyakinan supaya setan tahu posisiku ada di dalam Yesus. Amin. Posisi kita ada di dalam Dia, bukan di tempat yang lain. Aman kalau posisi kita ada di dalam Dia. Kalau posisi kita sudah tahu ada di mana, maka kita tidak akan pernah tersesat. Karena sudah jelas posisi di situ kok. Dan itu pasti aman betul. Dan kalau posisi kita sudah dalam Dia, saudara, maka ini hasil. Segala perkara dapat kutanggung. Karena aku ada di dalam Dia, dan Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Siap menghadapi tahun baru? Yang kita nggak akan tahu. Bulan pertama bagaimana, kedua ada apa, ketiga bagaimana kita. Jangan pusing. Jalani saja. Yang penting kita tetap di dalam Yesus. Tidak di mana-mana. Dan berserah penuh kepada. Maka kita akan mengalami kemenangan. Tuhan memberkati saudara semua.